Assalamualaikum. Tahu nggak gimana rasanya nonton film di bioskop dan kita tuh manusia tunggal berbelalai tak berkupluk sendirian di tengah-tengah kerumunan emak-emak di dalam bioskop. Belum lagi di dalam kayak lagi hajatan orang meninggal. Sedot hidung, kucek mata, sesungguhkan nggak kira-kira. Oh tentu, jadi pengalaman. Kali aja pulang-pulang kepikiran ikut wirid kami sama rombongan pengajian Al-Musyawarah. Koleksi gamis beragam warna, tiap pertemuan ada. Aduh. Ya balik lagi ngemengin filmnya. Sebenarnya aku nggak punya masalah apa-apa sama film religi Indonesia. Yang jadi masalahnya adalah film yang sebenarnya menarik, kenapa sih harus dibumbui air mata melulu dan melulu gitu loh. Ngomong bentar, abis itu nangis. Jeda bentar, nangis lagi. Cengeng. Ya biasalah, problematika kehidupan yang super menjelimet. Kesampingkan apakah hal ini ada di kehidupan nyata atau tidak, ya sepertinya ada. Wong kasus anak sengaja ditukar aja ada kan? Air Mata di Ujung Sajadah. Ini judulnya dan ini adalah film religi yang menarik dengan plot yang segar di mana bukan soal perselingkuhan, poligami dan sejenisnya. Ceritanya tentang Akila yang diperankan Titi Kamal, baru mengetahui bahwa anaknya ternyata masih hidup dan telah diasuh oleh pasangan suami istri, Arif yang diperankan Fedi Nuril dan juga Yumna yang diperankan Citra Kirana. From Eropa to Solo, si emak kandung hendak mengambil anaknya kembali. Sementara keluarga yang sudah membesarkan anak tersebut menolak lantaran sudah membesarkan si anak dengan berbagai macam keringat yang tidak terhingga dan memberikan hak anak ke ibu kandungnya sekalipun adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan mereka. Sangat sinetron sekali kan? Ya, FTV Religi kayaknya pernah bikin cerita kayak begini. Ya terlepas mirip ataupun enggak, karena bentukan filmnya dengan standar sinema, so ini jadi pembeda yang paling mencolok. Tapi sayangnya perbedaan itu cuma sampai segini aja. Selebihnya masih tetap terlihat banyak codetnya di sana-sini. Ya, balik lagi kita akan membandingkan film ini dengan FTV atau mungkin sinetron religi. Sisi menyentuh emang berhasil, tapi acap kali terasa seperti senjata utama yang mungkin misinya kalau nggak bisa bikin penonton terkesima, minimal ngebikin yang nonton itu jadi mewek jemaah. Nah masalahnya, porsinya terlalu berlebihan dan kadang nggak pas momen. Kayak aku bilang di awal, belum apa-apa udah nangis, bentar-bentar nangis. Nah kalau begini kita yang nonton tuh jadi jengah, mau empati tapi kok kayaknya terus-terusan dipaksa mengharu biru. Kemudian dialog yang sering ketutupan sama scoring, ini entah kupingku yang terlalu sensi, cuma bukan sekali dua kali loh ketemuin. Lalu soal background story karakter yang sangat minim, padahal ini bisa jadi materi fondasi yang kuat loh buat nge-cover ceritanya. Cinema experience-nya juga terasa malas, kualitas sinematografi yang ya dibilang ala kadar banget juga enggak sih. Tapi jangan salahkan juga nih kalau misalnya ada aja penonton yang ngebandingin film ini sama sinetron religi sejenis. Jajaran cast yang sebenarnya berpotensi mengaduk-aduk emosi lebih dalam, tapi mata ini masih berasa belum pas aja gitu. Terutama ini soal Titi Kamal. Nggak tahu kenapa ya, kalau ngomongin Titi Kamal itu kayak terbagi antara dua kubu gitu loh. Aku suka dengan Titi Kamal, asli suka banget dengan personality dia, dengan performa acting dia di beberapa film lain. Ya, Titi Kamal jelas aktris profesional. Cuma entah kenapa, setiap film yang ku tonton, setiap adegan shock, nangis, itu nggak pernah dapat feel-nya. Ya ini menurut subjektifku ya, tapi balik lagi ya tergantung orang yang melihat Titi Kamal seperti apa. Ya mungkin kalian anggap Titi Kamal bagus. Namanya film, selera masing-masing. Semua film akan bagus kok kalau ditonton penonton yang tepat, mood yang sesuai. Nah aku aja yang mungkin bukan penonton yang tepat buat film Air Mata di Ujung Sajadah. Aku mencoba menata mood biar bisa objektif melihat filmnya, masih banyak kok hal yang bagus yang bisa dikulik. Aku apresiasi karena berani loh menawarkan sajian film lokal bernuansa religi di tengah-tengah gontokan film-film horor segala jenis kualitas. Nggak pakai isu-isu poligami dan ini cukup menarik. Ruang lingkupnya ternyata lebih besar lagi. Premis yang mengangkat kasih ibu dan anak
ini terasa relate loh ditonton siapapun. Terutama penonton emak-emak ya. Emosinya dibangun perlahan dan terus jor-joran. Dan ini berhasil bikin satu teater itu bak dihujani air mata. Tanpa ada karakter antagonis, ternyata bisa kok bikin konfliknya jadi makin luas, mengambil sudut pandang beragam, nggak memaksa untuk fokus sama satu tokoh protagonis doang. Ada detail-detail di aspek sinematografi yang menurutku sesuatu yang sebenarnya tampak kecil tapi punya makna yang besar. Abaikanlah soal cantik dan ciamik kalau kata orang-orang. Ada makna yang sebenarnya perlu di-highlight dari aspek ini, kayak scene nyuapin si anak, atau scene yang antara di pintu dan sama jendela. Itu bagus, men. Lalu soal penuturan dialog yang straight to the point. Ini emang gayanya Titin Watimena sekali sih, dan ya bagus. Sebenarnya kalau ditanya selera, Air Mata di Ujung Sejadah bukan tipikal film yang kuminati. Tapi karena tugasku sebagai pengulas film, jadi semua jenis film, genre film harus kutonton. Ya mengesampingkan selera ataupun bukan, filmnya masih layak kok buat ditonton, apalagi sama keluarga. Apalagi kalau keluarganya hobi drama. Apalagi dramanya mengandung bumbu air mata. Apalagi air matanya keluar sampai kering. Apalagi jadi arena uji nyali. Hidup lagi capek-capeknya, nonton sendirian, dikerumuni emak-emak bak lagi hajatan orang meninggal. Aduh capek. Sepertinya aku harus check out tudung klip manja. Itu. Just klip, tarik dan terus lihat manja. Ya udahlah, silakan ditonton, ramaikan ya. Bangga Film Indonesia. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.